Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau yang terus beri kami kesehatan, kekuatan. Engkau yang terus limpahi kami dengan rahmat-Mu yang baru. Kami bersyukur Tuhan. Sekalipun mungkin hari-hari ini kami sedang menghadapi masalah, persoalan, tantangan yang berat, tapi kami tahu dan percaya mata Tuhan tidak pernah terlepas dari hidup kami. Engkau memandang kami, Engkau tahu kami duduk atau kami berdiri. Engkau mengawasi hidup kami Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu yang kekal. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Kalau siang ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Katakan bersama, amin, amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Iya, jemaat yang datang di jam ini jemaat yang luar biasa. Ya, kita percaya di dalam hidup ini adalah sebuah pertandingan saudara. Dan tidak akan selamanya hanya yang baik-baik saja yang akan kita alami. Saya banyak sekali mendapatkan telepon dan juga WA orang konseling. Ibu, hari ini saya sedang dalam keadaan terpuruk dalam keuangan. Apa yang harus saya lakukan? Ya saya bilang berdoa. Sudah berdoa Bu, sudah berpuasa Bu. Apa yang harus saya lakukan? Saya bilang cari Tuhan sungguh-sungguh. Sudah mencari Tuhan. Ya, demikian juga Bu, rumah tangga saya kayaknya sudah tidak bisa terselamatkan. Kami ada di ujung tanduk, rasanya perceraian jalan terbaik. Saya bilang berdoa, sudah berdoa Bu. Cari Tuhan, sudah cari Tuhan Bu. Tapi suami saya tetap tidak diubahkan. Saudara, ada banyak dari kita yang bertanya, kenapa hidup ini begitu keras? Saya percaya untuk mengikuti Yesus memang tidak mudah. Tadi pagi saya sampaikan tentang tanggung jawab dan beban yang berat. Ya, dari Ibrani pasal yang ke-12. Di mana firman Tuhan berkata, karena di sekeliling kita banyak saksi, maka kamu harus menanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi engkau berlari sampai pada tujuannya Tuhan. Ada hal-hal yang merintangi kita untuk berlari, yaitu beban dan dosa. Beban itu bicara tentang ya banyak hal yang menjadi beban di hidup kita. Ya, lalu dosa yang begitu merintangi. Tanggung jawab yang berat tadi pagi saya sampaikan itu berbicara tentang kita ini sudah diselamatkan. Kita tidak lagi datang kepada api yang menghanguskan, kepada bunyi guntur yang menakutkan, tetapi kita sudah datang di dalam tempat kediaman orang-orang kudus, di mana kasih karunia Kristus telah dibentangkan di sana. Tetapi jangan pernah lupa, Dia Tuhan yang tidak dapat kita permainkan. Dia Allah yang harus tetap kita hormati. Ya, sebab itu dikatakan karena itu kita harus beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan, yaitu dengan takut dan gentar kepada Dia. Nah, di dalam proses kehidupan kita manusia di dunia ini, kita sedang berjalan menuju kepada, kita ini semua sedang berjalan kepada satu arah. Ya, menanti ya kapan Tuhan datang. Kapan Tuhan datang untuk menghakimi, dan di sanalah kita akan ditetapkan menjadi orang-orang yang layak atau tidak. Dengan
Dengan begitu rindu, kata Rasul Paulus, segala makhluk menanti saat anak Allah itu dinyatakan, yaitu ketika Yesus datang kali yang kedua. Kita semua masih berjuang. Belum ada yang masuk surga hari ini. Ya, kita masih berjuang. Walaupun kita sudah menerima karya dan anugerah keselamatan, tapi ingat, tidak sekali selamat tetap selamat. Kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Tetapi di dalam kita mengikut Tuhan di dunia ini ada yang namanya proses, saudara. Ya, untuk apa kita diproses? Sebab Tuhan punya rencana atas hidup saya dan saudara itu pribadi lepas pribadi. Tidak ada yang tahu, tapi yang pasti itu akan digenapi. Jadi kalau hari ini kita sedang mengalami masalah, pencobaan, kita bertanya kepada diri kita, apa yang belum layak dari hidupku, apa yang Tuhan mau itu harus. Tapi berhentilah bertanya dan protes kepada Tuhan, kenapa dan kenapa Tuhan. Mari kita jalani setiap proses persoalan yang kita hadapi. Saya ingin kita baca bersama Ayub pasal 23, saudara. Ayub pasal 23 itu di sana temanya Ayub ingin membela diri di hadapan Allah. Ketika Ayub mengalami pencobaan yang begitu berat, tekanan yang begitu berat, dia ingin membela diri di hadapan Tuhan. Lebih baik kita datang di hadapan Tuhan tuh merendahkan diri, tidak usah membela diri. Ya, karena manusia sama Tuhan sih memang beda tipis. Tuhan Maha tahu, kita sok tahu. Ya, ada masalah protes, membela diri. Ayat yang pertama firman Tuhan di sana, Ayub pasal 23, Ayub ingin membela diri di hadapan Allah. Tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Saudara, yang tadinya itu memang manusia itu ketika kita mengalami pencobaan, masalah, awalnya kita ini kan berkeluh kesah, benar enggak? Kenapa ya begini ya, kenapa ya hidup ini kok gini-gini terus, kenapa ya ini begini, kenapa ini, itu keluh kesah namanya. Tetapi Ayub ya lebih hebat lagi, keluh kesahnya sudah menjadi pemberontakan di hadapan Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen ketika mengalami tantangan dalam hidupnya, ya dia memberontak terhadap Tuhan. Kenapa? Dia tidak terima, saudara. Dia nggak terima. Kenapa saya harus mengalami ini? Ya, kita merasa Tuhan tuh nggak adil. Kenapa aku harus diginiin? Kenapa aku difitnah? Kenapa aku begini? Kenapa? Saudara, ketika kita ini terus protes kepada Tuhan, itu berubah menjadi sebuah pemberontakan di hadapan Tuhan. Saya berbicara begini bukan saya tidak mengalami proses. Saya mengikut Tuhan, saudara, puluhan tahun. Ya, dari awal mengikut Tuhan itu penderitaan. Saya pun juga dulu pernah bertanya, Tuhan sampai kapan? Sampai kapan? Hidup diproses terus, hidup dihancurkan terus. Rasanya baru mau gini, diremuk lagi. Tuhan, tangan itu rasanya menekan aku. Dikatakan di sini, Ayub berkata, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Ayub berkata, semoga aku ini bisa bertemu dengan Tuhan dan aku akan mengasih tahu ke dia, aku paparkan semua perkaraku, aku ini tidak salah. Ya, mulutku ini sudah penuh dengan kata-kata pembelaan. Ayat 5,
maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Ayub datang bukan dengan sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Dikatakan di sana dia datang membela diri. Dia bilang, kalau aku ketemu Tuhan, aku akan kasih tahu ini nggak adil Tuhan. Aku sudah mencari Engkau, aku sudah begini, tapi apa yang aku alami? Kalau aku bisa bertemu dengan Tuhan, aku mau dengar dari mulutnya itu apa jawabannya. Kurang ajar nggak saudara? Ada manusia seperti itu. Ya, dan sering kali kita pun juga melakukan hal yang sama. Tanpa kita sadari, kita memberontak terhadap prosesnya Tuhan. Lalu dikatakan di sana, dia ini sudah mau membela diri di hadapan Tuhan. Ya, dia berkata, sudikah ia, ayat 6, mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Di dalam hatinya Ayub itu bergumam sendiri. Ayat 7, orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Dia merasa dirinya jujur. Dia bilang, aku ini orang jujur, makanya aku akan membela diriku di hadapan Tuhan karena aku ini jujur. Ya, ada manusia merasa paling jujur saudara. Ya, jangan kita tinggi hati di hadapan Tuhan. Biar kita merendahkan diri di hadapan Tuhan ketika kita sedang diproses, ketika kita sedang diuji oleh Tuhan. Lalu ayat yang ke-8, sesungguhnya aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Aku ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak nampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Saudara, dan yang lebih celaka lagi, ketika Ayub sudah penuh dengan segala macam unek-unek di dalam dirinya, mau membela diri terhadap persoalan yang dia alami, yang lebih kasihan lagi, dia mencari Tuhan, tapi seolah-olah dia tidak menemukan Tuhan. Di tengah persoalan penderitaan yang kita alami, seringkali kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Seringkali kita merasa, saya sudah cari Tuhan Bu, rasanya Tuhan jauh, rasanya kering hari-hari ini aku pengen datang nangis merasakan pembelaan Tuhan, boro-boro saya tidak pernah mengalami hadirat Tuhan. Hari-hari ini saya kering, lapar dan haus, tapi saya tidak mengalami apa-apa. Berapa banyak orang Kristen mengalami masa-masa seperti itu hari-hari ini. Dia merasa Tuhan jauh. Ayub bilang, aku cari dia ke utara, tidak kutemuin. Aku cari ke selatan, enggak kudapat. Aku pergi ke timur, ke barat, tapi tidak kujumpai Tuhan itu. Saudara, ketika engkau sedang dalam tekanan, mungkin engkau pun merasakan hal yang sama. Mungkin engkau merasa ditinggalkan. Saya minta suami saya untuk bisa ngiringi, kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara, mungkin kita merasa ketika kita ada dalam tekanan, ada dalam persoalan, ada dalam tantangan, kita merasa Tuhan tuh di mana? Kita cari dia ke sana nggak ketemu, kita cari dia ke sana kita juga tidak ketemu. Ada betapa banyak orang Kristen yang datang kepada saya dengan kecewa kepada Tuhan karena keadaan hidup yang begitu menekan. Dengar baik hari ini saudara, ubah kekecewaanmu di hadapan Tuhan. Berhenti engkau protes Tuhan, berhenti engkau terus bertanya, kenapa Tuhan? Aku rasanya baik selama ini, tapi kenapa suamiku seperti ini? Aku baik, tapi kenapa anakku seperti ini? Hidupku tuh biasanya baik-baik saja Tuhan. Kenapa usahaku bangkrut? Kenapa aku kehilangan segalanya? Tanpa Ayub sadari, di dalam kesombongan, dia berteriak membela diri kepada Tuhan. Saudara, tahukah saudara, Tuhan itu mau berperkara dengan hidupmu dan hidupku.
Karena dia mengasihi engkau dan saya. Sebab hidup ini bukanlah cuma soal kita mengalami mujizat Tuhan. Hidup ini bukan cuma soal engkau doa dan dijawab. Hidup ini bukan cuma soal ekonomimu bangkrut dipulihkan Tuhan. Tapi hidup ini, kekristenan kita, itu berbicara tentang pribadi yang layak di mata Tuhan. Lebih baik kita datang dan bertanya, Tuhan, aku ini sudah layak apa belum? Saya katakan kepada seorang ibu, semalam dia konseling. Ibu, cari Tuhan, bukan karena engkau sedang mengalami masalah keuangan. Ibu cari Tuhan, bukan karena bisnismu sekarang sedang mandek. Ibu cari Tuhan, karena engkau memerlukan Tuhan di hidupmu. Cari Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku perlu engkau, aku perlu kasih-Mu. Lebih dari pertolongan-Mu Tuhan. Ayub menyadari, saudara, kenapa? Karena ayat yang ke-13 di sana dikatakan, tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Siapa yang dapat menghalangi Tuhan? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ayat 14 berkata, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar terhadap dia, menghadapi dia. Kalau semua itu kubayangkan, aku ketakutan terhadap dia. Saudara, dengar baik-baik, firman ini berkata, karena Tuhan akan menyelesaikan apa yang sudah dia tetapkan atas hidup saudara dan saya. Jangan banyak mengeluh hari-hari ini, tapi bilang, Tuhan, selesaikan rencanamu atas hidupku. Jangan banyak protes hari-hari ini, tapi bilang, Tuhan, lakukan bagianmu di dalam hidupku. Dan aku mau terima dan menjalani semua itu. Kita percaya, saudara, tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal atas hidup kita. Tidak ada satupun rencana Tuhan yang jahat atas hidup kita. Sebab Dia Bapa yang baik, yang merencanakan yang terbaik buat hidupmu. Tapi berhentilah kita hanya mencari Tuhan untuk menjadi jawaban-jawaban asal atas pergumulan-pergumulan saja. Mari kita datang berkata kepada Tuhan, lebih dari segalanya Tuhan, aku menginginkan pribadi-Mu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata, perak dan permata tiada artinya. Kami ingin lebih dekat, ku ingin lebih bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih lagi angkat tanganmu, saudara, katakan di hadapan Tuhan, lebih dari segala
ini ungkapan kami Tuhan. Engkau lebih dari kami butuh pertolongan-Mu, kami butuh pribadi-Mu Yesus. Biar kami menempatkan Tuhan menjadi segala-galanya di hidup kami. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia Sekali lagi bilang pada Tuhan, saudara, sebagai ungkapan hatimu katakan, lebih dari segalanya ku ingin Kau. Amin Yesus. Kami inginkan Engkau lebih dari segala-galanya. Yes Lord Jesus. Dengar ungkapan kami. Tiada artinya kami ingin lebih dekat. Biar Tuhan berbicara kepada kita hari ini, apa yang sedang Dia mau. Saya berkata kepada ibu itu, Bu, datang di kaki Tuhan. Stop bilang, Tuhan tolong keuanganku. Stop bilang, Tuhan bantu aku. Tapi duduk di kaki Tuhan dan bilang, Tuhan, apa maumu atas hidupku? Aku pengen tahu apa yang Tuhan kehendaki atas hidupku. Beritahu kepadaku Tuhan. Karena ketika engkau hanya menemukan jawaban, mungkin manusia lain bisa tolong saudara mengatasi masalah keuanganmu. Tapi kalau engkau gagal menemukan maksud Tuhan di balik persoalan itu, maka engkau akan mengalaminya lagi di masa yang akan datang. Karena itu yang terpenting hari ini, duduk di kaki Tuhan. Bertanya. Sebab ayat ini berkata, tetapi ia tidak pernah berubah. Ayat 13 tadi. Siapa yang dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa yang dimaksudkannya. Tuhan sedang ingin membentuk kita semua saudara. Seperti bejana-bejana. Firman Tuhan berkata, engkau tuh seperti bejana di tangan tukang periuk. Ketika bejana yang sedang dibentuk itu tidak menjadi seperti yang diingini, maka bejana itu akan diremukkan saudara, dihancurkan, dan dibuat sebuah bejana yang baru, yang sesuai dengan hati pembentuknya. Dan bejana itu tidak pernah protes kepada tuannya dengan berkata, kenapa kamu hancurkan aku? Aku pengen gini saja, sudah selesai. Sakit dibentuk itu. Yang namanya bejana, nurut, taat, diam, berserah. Tidak punya hak untuk protes. Kenapa? Karena Tuhan yang paling tahu. Karena Dia yang lebih tahu hidup kita.
Dia yang lebih tahu yang terbaik untuk kita. Berhenti saudara untuk protes kepada Tuhan. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang manis, yang mau dibentuk. Kita semua sedang berjalan di hari-hari yang sukar, di masa-masa yang sukar. Dan Tuhan berkata, Dia mau kita tidak menjadi anak-anak gampang. Di mana anak yang tidak dihajar oleh orang tuanya, kata firman Tuhan. Sebab kalau kita dihajar oleh orang tua kita, itu artinya orang tua kita menganggap kita ini anak. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, kata firman Tuhan, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka ayah kita di dunia ini mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya, saudara. Untuk apa Tuhan menghajar kita? Supaya kita semakin dikuduskan. Sebab tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan tanpa kekudusan. Syarat mutlak untuk kita masuk dalam kerajaan sorga, yaitu kekudusan. Hanya orang-orang yang memakai jubah kekudusan yang boleh masuk di dalam kerajaan Allah. Dan bagaimana kita dikuduskan? Lewat tekanan, penderitaan, persoalan. Kita dibawa kepada kekudusan. Semakin kita hancur, semakin kita bertekuk lutut di kaki Tuhan, semakin kita menangis di kakinya. Maka semakin cepat proses yang akan kita alami, saudara. Cepat atau lambat sebuah proses itu ditentukan oleh respon saudara. Jangan mengeluh. Jangan bersungut, jangan kecewa kepada Tuhan. Ada orang-orang yang mulai kecewa dan berkata, kenapa Tuhan? Apa yang kau buat bagi hidupku? Firman ini berkata, Tuhan menghajar kita supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Sebab hanya orang-orang yang kudus yang bisa mengambil bagian dalam kerajaan Allah. Dia menghajar kita, katakan firman ini, untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Ayat yang ke-11 berkata, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ayat 12, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Mari hari ini kita berkata, Tuhan, kami mau dikuatkan hari-hari ini.
Yang kita butuhkan adalah kekuatan untuk menjalani hidup dan setiap proses hidup kita, saudara. Dia tidak pernah jahat. Tuhan tidak pernah salah. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang mau selalu berjalan bersama kita di setiap musim hidup kita. Biar hari-hari ini kita semakin melekatkan diri dengan Tuhan. Dia yang akan membuat kita mampu bertahan hari-hari ini. Dia yang akan membuat kita mampu berdiri. Mari kita katakan pujian ini, Kau kuatkan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah iman, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Bilang pada dirimu, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besar, Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besar, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah iman, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan dengan iman. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Angkat tanganmu, katakan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Dia ada beserta dengan saudara. Dia tidak pernah meninggalkanmu dalam segala keadaan yang sedang engkau alami hari ini. Immanuel, Dia berjanji menyertai kita, saudara. Kau Allah besar, Immanuel, Immanuel, Immanuel.
rasakan Tuhan pegang tangan saudara. Dia tidak pernah biarkan kita berjalan sendiri. Amin. Tuhan beserta. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah. Sekali lagi katakan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Dia berjanji menyertai. Dia berkata, aku tidak meninggalkan engkau sampai pada akhir zaman. Aku Tuhan beserta engkau. Aku Tuhan yang berjanji tidak meninggalkanmu sendiri. Engkau Allah besertaku. Jika hari ini saudara engkau sedang diproses oleh Tuhan, tetapkan di dalam hatimu, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau sendiri. Dia ada bersama dengan saudara dan saya. Firman Tuhan berkata, hari ini kuatkan lutut yang goyah. Luruskan jalanmu hari ini. Tetap memandang kepada Kristus. Sebab jika nyawanya saja dia berikan bagi saudara dan saya, apalagi yang lain saudara yang kau butuhkan. Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang tahu apa yang engkau alami. Mungkin hari ini juga ada di antara saudara yang sedang bergumul dengan dosa. Anak-anak muda, engkau berkata, aku ingin keluar Tuhan dari kenajisan, percabulan, homoseksual, dari lesbian. Dia Tuhan Immanuel yang pegang tanganmu. Dia gak pernah hitung berapa banyak hal yang kau jatuh dalam dosa. Tapi dia menunggu kapan engkau kembali bangkit untuk hidup di dalam kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Sia-sia ibadahmu jika engkau tidak hidup dalam kekudusan. Katakan hari ini, Tuhan kami mau hidup dalam kekudusan. Kami bawa hidup kami, masa muda kami, anak-anak muda. Tuhan sedang memperlengkapi engkau hari-hari ini untuk dipakai menjadi senjata-senjata Allah di akhir-akhir zaman ini. Karena itu berikan hidupmu bagi Tuhan saudara. Kita punya Allah yang besar. Waktu kita bersepakat dengan Dia, maka Dia melakukan segala perkara yang ajaib dalam hidup kita. Jangan pernah menyerah. Kuatkan tangan yang goyah, lutut yang mulai goyah, hari-hari ini bangkit berdiri, kata firman Tuhan. Sekalipun kita sedang dihajar Tuhan mungkin, katakan, aku bersyukur Tuhan, sebab aku bukan anak-anak gampang. Aku bersyukur aku adalah anak-anak pilihan Tuhan. Dia Tuhan yang tidak membiarkan engkau. Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Asal kita mau bersepakat dengan Tuhan dan bilang, Tuhan bentuk aku sesuai dengan yang engkau mau. Bilang, Tuhan aku mau. Ini keluargaku, ini hidupku Tuhan. Tidak ada cara lain saudara untuk menuju kepada kemuliaan. Kita semua harus melewati salib Kristus. Kita semua harus mengalami pembentukan Tuhan. Tapi kita percaya tidak untuk selamanya orang benar dibiarkan menderita. Ketika Tuhan dapati engkau layak dan berkenan, kita tahu waktu Tuhan itu yang terbaik. Waktu Tuhan itu yang paling baik. Jangan pakai waktumu untuk mengukur Tuhan. Pakai waktu Tuhan. Pakai waktu Tuhan untuk mengukur setiap pekerjaan di hidup kita. Supaya engkau tidak kecewa. Biar katakan, kami percaya Tuhan, waktumu itu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari bangkit berdiri bersama. Amin.
mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti waktu Tuhan yang terbaik, pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, kami tetap mau percaya Tuhan, ku tetap percaya, amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lebih lagi dengan iman katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lebih lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Sekali lagi saudara dengan iman, waktu yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu pasti yang terbaik. Tuhan, hamba berdoa untuk semua umat-Mu, anak-anak-Mu, mereka yang sedang mengalami hari-hari ini mungkin tekanan, persoalan, beban. Biar mereka keluar sebagai pemenang. Tidak untuk selamanya orang benar itu ditinggalkan dan dibiarkan. Tidak untuk selamanya engkau akan menderita. Satu saat kalau engkau tidak menjadi lelah dan percaya kepada Tuhan, engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Pegang tangan mereka Tuhan. Dan engkau Tuhan yang akan menjadi jawaban untuk setiap persoalan, masalah, tantangan yang sedang mereka hadapi. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Engkau Tuhan yang menjawab tepat pada waktunya. Dan Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami yang berharap kepadamu Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang kami sembah hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya Tuhan memberkati, katakan bersama. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Mari Bapak Ibu, kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan awali dengan doa. Bapa, mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau terpelihara kehidupan kami. Saat ini Engkau memberikan kesempatan untuk setiap kami untuk memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu tempat ini. Kami memberikan karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Setiap di dalam hidupku
Angkat tangan kita bersama. Bersyukur Bapa, Tuhan kasih setia, di dalam hidupku, ku bersyukur. Tuhan kasih setiamu di dalam hidup. Katakan Tuhan kasih setiamu di dalam hidup. Tuhan kasih setiamu di dalam hidupku. Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Allah Bapa Allah kita, kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam Rohnya yang kudus, turun melimpah atas kita semua, untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.